Pada pembahasan kali ini, saya akan bahas 3 materi. Yang pertama itu tentang aliran-aliran filsafat, yang kedua strategi pendirian SMK yang kompetitif, dan yang ketiga perkembangan pendidikan kejuruan di dunia. Nah, pada materi pertama itu saya mengambil 9 jenis aliran filsafat. Nah, yang pertama itu aliran realisme, yang kedua aliran idealisme, yang ketiga aliran esensialisme, yang keempat aliran perennialisme, yang kelima aliran pragmatisme, yang keenam aliran rekonstruksionalisme, yang ketujuh aliran progresivisme, yang ke-8 aliran positivisme, yang ke-9 aliran empirisme. Pada poin ke-1 itu tentang aliran realisme, berfokus pada realitas objektif, cocok untuk pendidikan kejuruan karena menekankan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, pada poin kedua itu aliran idealisme, menekankan nilai-nilai ideal dan moral, kurang relevan untuk pendidikan kejuruan yang lebih berorientasi pada keterampilan teknis. Pada poin ketiga, yaitu tentang aliran esensialisme, menekankan kurikulum inti yang esensial, dapat mendukung pendidikan kejuruan dengan fokus pada keterampilan dasar yang dibutuhkan industri. Nah, pada poin keempat itu, aliran perennialisme, berfokus pada pengetahuan abadi, kurang relevan karena pendidikan kejuruan lebih berorientasi pada kebutuhan masa kini. Pada poin kelima, yaitu aliran pragmatisme, sangat relevan karena menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan praktik, sesuai dengan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada dunia kerja. Dan yang poin ke-6, yaitu aliran rekonstruksionalisme, berfokus pada perubahan sosial, dapat relevan jika pendidikan kejuruan digunakan untuk mengatasi masalah sosial seperti pengangguran. Pada poin ke-7, yaitu tentang aliran progresivisme, menekankan pembelajaran berbasis minat siswa, relevan untuk pendidikan kejuruan karena mendorong kreativitas dan inovasi. Dan poin ke-8, aliran positivisme, berbasis pada fakta dan data, dapat mendukung pendidikan kejuruan melalui pendekatan ilmiah dalam pengembangan keterampilan. Pada poin terakhir, yaitu poin ke-9, tentang aliran empirisme, menekankan pengalaman indera, sangat relevan karena pendidikan kejuruan sering melibatkan pembelajaran langsung melalui praktik. Nah, pada materi yang kedua itu tentang strategi pendirian SMK yang kompetitif. Langkah-langkahnya, yang pertama analisis kebutuhan pasar kerja, yang kedua penyusunan kurikulum, yang ketiga rekrutmen tenaga pengajar, yang keempat penyediaan fasilitas, yang kelima kerjasama dengan industri, yang keenam sistem evaluasi, yang ketujuh peningkatan soft skill, dan yang kedelapan promosi dan branding. Nah, pada poin pertama itu tentang analisis kebutuhan pasar kerja, yang dimana riset kebutuhan industri lokal untuk menentukan jurusan yang relevan. Dan pada poin kedua itu penyusunan kurikulum, buat kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan standar industri, bekerja sama dengan dunia usaha dan industri. Selanjutnya, pada poin ketiga, rekrutmen tenaga pelajar. Pilih guru dan instruktur yang kompeten di bidang kejuruan, idealnya memiliki pengalaman industri. Dan yang poin keempat itu penyediaan fasilitas, yang dimana sediakan laboratorium, bengkel, dan peralatan yang memadai untuk praktik siswa. Poin kelima, yaitu kerjasama dengan industri. Jalin kemitraan dengan perusahaan untuk magang, pelatihan, dan penyerapan lulusan. Dan poin yang keenam itu sistem evaluasi. Terapkan penilaian berbasis kompetensi seperti uji sertifikasi profesi. Pada poin ketujuh, yaitu peningkatan soft skill. Latih siswa dalam komunikasi, kerja tim, dan etika kerja untuk meningkatkan daya saing.
Dan yang poin terakhir itu yang ke-8, promosi dan branding. Bangun reputasi SMK melalui prestasi siswa dan kerjasama dengan industri. Materi yang ketiga itu ada perkembangan kejuruan di dunia. Nah, di sini tuh ada 10 negara yang dimana yang pertama itu ada Jerman, yang kedua Swiss, yang ketiga Jepang, yang keempat Australia, yang kelima Korea Selatan, dan yang keenam Singapura, yang ketujuh Finlandia, yang kedelapan Belanda, yang kesembilan Kanada, dan yang 10 itu ada India. Pada poin yang ke-1 itu ada Jerman. Sistem ini menggabungkan teori di sekolah dan praktik di perusahaan, terkenal dengan program magangnya. Dan poin yang kedua itu ada Swiss. Sistem ini 70% siswa mengikuti pendidikan kejuruan, fokus pada keterampilan teknis dan teknologi. Dan yang poin ketiga itu ada Jepang. Program Kosen, pendidikan teknik sejak usia dini, mengintegrasikan sains dan teknologi. Pada poin keempat yaitu ada Australia, yang dimana menawarkan pelatihan berbasis industri dengan sertifikasi nasional. Dan poin kelima itu Korea Selatan, menyiapkan tenaga kerja terampil untuk industri dengan kurikulum berbasis teknologi tinggi. Dan pada poin keenam itu ada Singapura, fokus pada teknologi modern dan inovasi, menawarkan jalur karir yang jelas. Pada poin ketujuh yaitu terdapat Finlandia, yang dimana sistem kejuruan berbasis kompetensi menawarkan fleksibilitas untuk melanjutkan ke universitas. Pada poin ke-8 yaitu Belanda, pendidikan kejuruan menengah dengan fokus pada praktik dan kerjasama industri. Dan pada poin ke-8 yaitu India, fokus pada keterampilan teknis untuk mendukung pertumbuhan industri. Dan pada poin yang terakhir itu Kanada, menggabungkan pendidikan dengan pengalaman kerja berbayar di industri.